memang satu posko satu kabupaten, ada di 4 kabupaten, Sidrap, Goa, Maros sama Jeneponto sama Takalar, Selayar. Kemudian yang kedua, skema kita di skema kolaborasi institusi itu adalah perubahan iklim, ya, kerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup. Ya, kemudian di tematik berhubungan dengan inovasi daerah itu 3, ya. Jadi inovasi desa, kesehatan, dan UMKM. Yang ketiga, KKN kita itu ada yang kita sebut dengan jejaring internasional. Skema internasional ini ada di 7 negara dengan berbagai program, ya, ada di Cina, ada di Thailand, Hong Kong, Malaysia, Timor Leste, Jepang, ya. Dan itu juga bagian dari KKN kita yang bersifat global, ya. Jadi tidak hanya bertindak lokal, tapi kita juga berpikir secara global. Yang keempat, kita punya skema khusus, ya, anak-anak sekalian. Skema khusus ini adalah skema yang kita desain untuk bisa membantu anak-anak yang mahasiswa, maksud kami, yang bersamaan kegiatan magangnya. Ya, selama ini mahasiswa kalau magang 1 kali beraktivitas, magang pulang mau klaim 2, KKN dan magang. Nah, itu tidak dibenarkan karena lain desainnya tidak begitu. Maka kita kasih contoh dengan kerjasama PT Vale Koops, ya, ada 6 bulan mahasiswa di sana. Di mereka selama berkegiatan magang di perusahaan Senin sampai Jumat mereka melaksanakan kegiatan koopsnya, magangnya. Sabtu Ahad mereka di desa membantu pemerintah desa untuk melaksanakan program KKN. Sehingga waktu mereka bisa lebih efektif dan mereka pulang bisa menghemat waktu dan menyelesaikan kegiatan yang lain. Saya kira itu yang kedua. Yang terakhir saya ingin menyampaikan, menitipkan anak-anak kami ke Ibu Kabak kerjasama, Bu Andi. Mudah-mudahan anak-anak kami yang di KKN Sidrap ini bisa berkontribusi maksimal, memberikan manfaat kepada masyarakat, dan kemudian kembali di kampus menyelesaikan kuliah dan menjadi sarjana. Saya kira itu terakhir saya menyapa teman-teman DPK, selamat bertugas di Sidrap. Ya, tahun lalu saya di Sidrap, tahun ini saya di tempat yang lain lagi, ya. Tapi meskipun demikian saya tetap harus selalu ke Sidrap. Bagaimana Bu Andi? Siap ya? Ya, tetap dipantau Pak ya. Oh iya, ini yang Oh, terakhir. bukan di Sidrap lagi Pak ya? Ya. Oh, Mengabdi untuk negeri, jangan lupa minum kopi. Gaskan mie. jangan. Iya. Terima kasih, saya kembalikan ke Bu Seleha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas Waalaikumsalam. pengantar yang diberikan kepada kami semua. Ya, saya persilahkan kepada Bu Kabak Kerjasama untuk memaparkan kira-kira rancangan program gambaran umum terkait dengan rancangan program kerja yang nantinya akan dikerjakan oleh adik-adik. Meskipun mungkin pada intinya tidak spesifik gambaran itu, tetapi dari pemaparan Ibu Kabak Kerjasama ini akan memberikan semacam token stimuli untuk adik-adik mahasiswa, pemantik untuk mahasiswa sebelum mereka berangkat untuk merancang apa program kerja yang akan dilaksanakan, dan mungkin nanti akan didiskusikan dengan DPK. Kebetulan di Zoom ini juga hadir seluruh DPK Kabupaten Sidrap. Silahkan Bu Andi, silahkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Direktur Transdiva, yang terhormat Kepala Subdirektorat Pendidikan Berbasis Pengabdian Masyarakat beserta jajarannya, yang kami hormati para dosen pendamping KKN di Kabupaten Sidrap, nggak tahu ini para camat, para kades dan lurah yang telah saya undang apakah sudah masuk atau bergabung, dan juga dari Dinas Pemdes PPA Perlindungan Anak di Kabupaten Sidrap. Ya, alhamdulillah kami hadir pada hari ini dalam rangka pembekalan mahasiswa KKN Angkatan 116. Dan ini tahun ketiga kami menerima mahasiswa KKN yang luar biasa banyaknya tahun ini, yang ke 116 ya. 3 tahun kami menerima dengan cukup banyak, tahun ini lebih banyak lagi, sebagaimana permintaan Bapak Bupati.
Dan kami juga telah melakukan pembekalan mahasiswa KKN Profesi Kesehatan kemarin pada hari Sabtu sebanyak 848 mahasiswa. Jadi totalnya ada 2.200 lebih mahasiswa yang akan KKN berlokasi di Kabupaten Sidrap, dan kami berharap adik-adikku sekalian yang akan menerima, yang menjadi peserta KKN untuk menerima kondisi kami, segala kondisi yang bisa kita berikan sebenarnya yang terbaik, tetapi ya tentunya ada keterbatasan daripada wilayah desa dan kelurahan dalam memberikan fasilitas kepada adik-adikku sekalian karena jumlah kita cukup besar ya. Dan ini ya, dan juga KKN tahun ini sangat menarik bagi saya. KKN tematik dengan begitu banyak tematiknya, ada inovasi daerah, kesehatan, UMKM, dan yang baru ini tematik perubahan iklim yang belum saya pahami ya, kerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan juga Kampung Sejahtera, kerjasama dengan di Kementerian Sosial ya Bu ya, atau Dinas Sosial ya, benar. Nah, Kementerian Sosial, ya. Kementerian Sosial, oh, mantap. Ya. Berarti ada dua kementerian sekaligus yang berkolaborasi dengan pihak perguruan tinggi dan juga pemerintah kabupaten dalam pada pelaksanaan KKN tahun ini. Ya, sesuatu yang sangat luar biasa saya pikir. Dan juga program-program yang saya bisa sampaikan di sini setelah banyak program yang telah dilakukan dari 114 dan 116. Kita telah memahami kondisi Kabupaten Sidrap sebagai wilayah agriculture, sektor pertanian yang memegang peranan penting dalam menggerakkan perekonomian masyarakat, khususnya yaitu pertanian, dan pertanian tersendiri terdiri dari berbagai subsektor, tanaman pangan, peternakan, perikanan, dan perkebunan, Bu ya. Benar ya Ibu Soleha ya? Ya. Dan juga, nah inilah tantangan kita sebagai adik-adik yang ingin masuk ke Kabupaten Sidrap, setidaknya berkolaborasi dengan pemerintah kabupaten dan juga masyarakat, ikut memberikan kontribusi pemikiran dan dalam menggerakkan perekonomian kita. Dan tentunya tadi sudah disampaikan para DPK juga dan mahasiswa KKN tadi sudah melahirkan program-program yang sifatnya inovatif, karena kami pikir DPK-nya juga sudah memiliki pengalaman. Ya, sudah banyak pengalaman di Kabupaten Sidrap, otomatis jadi pemikiran sudah bisa mengarahkan mahasiswanya untuk melahirkan program-program seperti ini yang kita akan kerjakan di Kabupaten Sidrap. Dan ini juga meringankan bagi adik-adik kita yang akan terjun, apakah mereka harus melahirkan program baru, proker lagi, tetapi mereka sudah di benak dan pemikiran mereka sudah akan melakukan apa dan apa yang akan mereka kerjakan. Dan pada pelaksanaan ini saya berharap ya, adanya inovasi-inovasi yang bisa kita lakukan, bukan saja one village, one innovation, tapi lebih dari ini, lebih dari satu inovasi yang bisa kita lahirkan, karena akan banyak masalah yang kita hadapi di desa dan kelurahan tentunya ya. Dan adik-adikku bisa lakukan identifikasi, setelah kan sudah ada program, minimal kita melakukan identifikasi, adanya diskusi dengan mitra kerja, mitra masyarakat, pemerintah, dan stakeholder terkait, akhirnya akan muncul, ada permasalahan yang mungkin ada, ya akan muncul ide-ide kreativitas kita untuk melahirkan sebuah inovasi dalam menyelesaikan satu atau lebih dari sebuah masalah yang ada di desa dan kelurahan kita masing-masing. Dan juga saya ingin menambahkan Bu ya, masukan aja kepada para DPK dan juga pada adik-adikku sekalian, yaitu beberapa program kegiatan yang mungkin bisa kita kembangkan lebih lanjut lagi, yaitu terkait dengan pembinaan UMKM. Selama ini sudah dilakukan digitalisasi UMKM yang dilakukan gelombang 115 Bu ya, terkait dengan lokasi usaha berbasis Google Maps sudah masuk dalam program kerjanya kemarin. Artinya bahwa ada beberapa UMKM yang telah ada di 106 desa. Harapan saya tentunya adik-adikku bisa melihat apakah produk mereka itu sudah, kalau misalnya sudah bagus, oke kita lanjutkan. Tetapi jika ada yang perlu kita kembangkan dari potensi-potensi pertanian, yang kan artinya bahwa produk UMKM kita lahir dari hasil-hasil hilirisasi dari produksi pertanian kita. Artinya bahwa adik-adikku bisa memiliki kreativitas untuk melahirkan produk-produk baru lagi yang menjadi core bisnis bagi UMKM kami di Kabupaten Sidrap, dan selanjutnya dikembangkan sehingga mereka layak untuk dipasarkan. Yang ada juga kita pertahankan, tetapi bisa kita lakukan ide-ide kreatif sehingga bisa melahirkan lagi produk-produk baru di masyarakat, khususnya para pelaku-pelaku UMKM di Kabupaten Sidrap. Sebenarnya sudah banyak Pak, cuman dia menjadi masalah sebenarnya
aksesibilitas pasarnya. Jadi konsumennya lakukan produk-produk kita sudah melahirkan sudah banyak, ide kita banyak, tapi ya komersialnya. Apakah produk tersebut memenuhi selera konsumen? Karena ya tidak semuanya juga laris manis di pasaran, kecuali produk-produk tertentu yang bisa memang maksudnya layak, maksudnya dia memberikan keuntungan yang cukup besar bagi pelakunya. Sebagian besar ya hanya mereka stagnan dalam memproduksi. Jadi ini tantangan bagi kami juga pemerintah, minimal kami menyampaikan ya kepada adik-adikku dan juga pada para DPK mungkin memberikan sedikit masukan, kontribusi pemikiran bagi kami agar nantinya UMKM bisa berkembang lebih jauh lagi. Dan juga ini ya, saya juga ingin menambahkan terkait dengan kemarin sudah dilakukan pembinaan kemandirian pangan, ini sangat menarik di wilayah kota dan desa, di mana mereka bisa memanfaatkan halaman pekarangannya. Nah sekarang ini lagi booming Bu, harga cabai itu cukup menggigit ya, kecil-kecil cabai rawit. Harga cabai rawit ini bisa memicu terjadinya inflasi ya, karena peningkatan harga cabai itu bisa memicu peningkatan harga-harga komoditas pangan strategis lainnya, jadi bisa menyebabkan terjadinya inflasi. Nah ini kita mungkin datang nantinya berkolaborasi dengan masyarakat, mengarahkan masyarakat untuk menanam cabai di pekarangannya minimal ya. Artinya supply dan demand seimbang, artinya harga akan mencapai equilibriumnya sendiri. Jadi harga akan mencapai titik tertentu sehingga tidak terjadi peningkatan harga di situ maksud saya. Jadi kita berharap adik-adikku bisa memberikan kontribusi terkait hal-hal tersebut. Selain dari cabai mungkin ada tanaman-tanaman pangan lainnya yang bisa kita manfaatkan di halaman pekarangan masyarakat kita, sehingga mereka lebih mandiri pangan istilahnya. Dan juga menjadi persoalan bagi kami itu pengelolaan sampah. Banyak hal yang telah dilakukan oleh adik-adikku sekalian kemarin-kemarin, KKN sebelumnya juga terkait memanfaatkan limbah-limbah yang ada menjadi material alternatif. Ini sangat berarti bagi kami dan juga saya harap ya, yang kemarin itu yang dilakukan tetap dipertahankan di desa. Ada Pak Desa, Pak Lurah, tetap kita pertahankan yang ada. Bagaimana adik-adik kita bisa membuat bonggol, maksudnya memberikan masukan kepada kita terkait bonggol jagung dijadikan briket, alat pembakaran minim asap, itu tetap. Jadi masyarakat itu, jadi minimal yang datang itu mengarahkan masyarakat untuk tetap memanfaatkan atau tetap menggunakan hasil inovasi mahasiswa KKN sebelumnya sehingga tetap ada di wilayah desanya. Dan juga kita berharap adik yang baru juga bisa melahirkan lagi maksudnya upaya-upaya pengelolaan sampah sehingga bisa memberikan value, menjadi material alternatif. Dan juga adik-adikku juga saya berharap juga ikut dalam kegiatan untuk kebersihan lingkungan, misalnya jika ada kegiatan di tingkat desa dan kelurahan untuk aktif ya. Selain itu, saya juga sangat tertarik dengan penguatan literasi yang dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa KKN sebelumnya. Saya paham bahwa dari KKN ini ada berbagai jurusan dari Fakultas Sastra, jurusan bahasa macam-macam, bahasa Jepang, bahasa Inggris, dan saya lihat kemarin TikToknya itu sangat menarik. Ngajarin adik-adik kita, anak-anak itu belajar bahasa Jepang, ada yang bahasa Inggris. Jadi mereka jadi menjadikan dia itu untuk mengenal dan juga tertarik untuk terus belajar untuk memahami bahasa tersebut. Minimal dini kita sejak dini memperkenalkan kepada adik-adik kecil kita yang ada di wilayah desa dan kelurahan yang jauh dari fasilitas yang ada di perkotaan. Jadi misalnya kita memberikan hal-hal sederhana seperti itu sangat mengedukasi bagi kami dan sangat memberikan motivasi bagi adik-adik kita. Dan ini juga ada mengedukasi para pelontara untuk tetap kita pertahankan ya. Selanjutnya sudah ada ya potensi peta wilayah, sudah ada. Jadi mungkin yang wilayah desa dan kelurahan yang belum ada untuk kita kembangkan kembali adanya potensi peta wilayah berbasis digital di desa-desa yang belum memiliki data digitalisasi tersebut. Saya juga menyampaikan pembinaan UMKM tadi sudah ada ya, saya sampaikan UMKM yang ada untuk kita pertahankan, kita kembangkan lagi untuk produk-produk lainnya yang bisa memiliki nilai jual yang lebih baik lagi di pasaran dan aksesibilitas pasar yang bisa kita
kita membuat jejaring mitra, jejaring antara pelaku dan juga pasarnya. Ini yang paling penting karena ya ini selain daripada upaya pemerintah melakukan promosi dan sebagainya, minimal kontribusi yang diberikan adik-adik sekalian selaku mahasiswa KKN. Mungkin demikian yang saya sampaikan, selebihnya akan banyak lagi ide-ide adik-adik sekalian. Saya sebelum terjun saja, kata Ibu Direktur Transdiva sudah ada program kerjanya, ya alhamdulillah. Kami sangat berbangga dengan adik-adik kita. Dari KKN sebelumnya juga saya sangat memberikan apresiat. Kemarin pada saat presentasi di depan Pak Bupati seminar hasil, Pak Bupati sampai sampaikan, Bu Kabak tolong ini dicatat-catat semuanya. Hal-hal yang mereka lahirkan, kegiatan-kegiatan inovasinya sangat keren dan sangat berarti bagi kami, bagi pemerintah, bagi masyarakat dan juga pemerintah Kabupaten Sidrap. Dan untuk akhir kata kami, saya mengucapkan selamat datang kepada adik-adik sekalian, para peserta mahasiswa KKN di Kabupaten Sidrap, dan juga para DPK, selamat datang di Kabupaten Sidrap kembali. Kita akan berkolaborasi selama kurang lebih 45 hari, Pak ya. Tanggal 7 Juli sampai dengan tanggal 15 Agustus. Sebelum saya akhiri, saya juga ingin menyampaikan bahwa koordinator kabupaten sebaiknya adanya di tingkat ibu kota kabupaten, koordinator kecamatan juga begitu di tempat ibu kota kecamatan, dan Kordes dan Lurah untuk memudahkan bagi pemerintah daerah, pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan untuk melakukan koordinasi. Jangan korkapnya ada di sangat jauh dari lokasi pemerintah kabupaten, di korcamnya itu ada di desa mana gitu. Ternyata ibu kota kecamatannya ada di wilayah Tantok Tedo misalnya, tapi ternyata dia ada di wilayah yang sangat jauh. Jadi sangat sulit untuk melakukan koordinasi. Jadi ini harapan kami dari pemerintah kabupaten. Dan adik-adikku sekalian jangan lelah untuk bertanya terkait dengan, misalnya kan kita memiliki basic yang berbeda ya adik-adikku dari perguruan tinggi. Jika ada hal-hal terkait dengan birokrasi, bertanya bagaimana sistematika, bagaimana mekanisme, persuratan dan sebagainya kepada pemerintah. Karena kami juga sudah menyampaikan kepada pemerintah daerah, pemerintah kabupaten untuk membina adik-adik kita, para mahasiswa dalam melakukan hubungan relation dengan pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan dan pemerintah desa. Jadi dari sisi etika birokrasinya. Dan juga sekali lagi selamat datang, semoga berkenan dengan segala fasilitas yang kami berikan dan segala keterbatasan kami. Mohon maaf jika nanti di tempatnya tidak memuaskan karena jumlah kita memang sudah cukup banyak, tapi kita berusaha memberikan yang terbaik. Sudah harapan Pak Bupati menyampaikan kepada desa dan kelurahan untuk menyiapkan tempat yang layak bagi kita semua. Dan juga saya kesempatan ini menyampaikan bahwa KKN ini insya Allah berdampak, bisa menciptakan riset, inovasi, dan solusi untuk memberikan kontribusi dalam menyelesaikan permasalahan di wilayah kami. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Luar Kabak. biasa Kabaknya, betul-betul sudah menyatu dengan soul-nya KKN, jadi ketemu gitu ya. Menyatu dengan soul-nya, jadi betul-betul tidak ya, luar biasa. Terima kasih Bu Kabak atas arahan terkait dengan gambaran umum untuk pelaksanaan KKN di gelombang 116 di Kabupaten Sidrap. Saya persilahkan kepada, mohon maaf, ternyata di Zoom ini ada para eselon 2 ya Bu Kabak ya? Ada dari Dinas Pemdes, saya lihat tadi. Ada Ya. Pemdes sudah bergabung. Ya, izin Pak Kadis, mohon maaf tadi saya lupa menyapa, saya pikir cuma Ibu Kabak Kerjasama yang ada di Zoom. Izin Pak Kadis. Pak Kadis PMD, izin apa sudah bergabung di Zoom Pak? Kadis Bu, mewakili Pak Kadis. Ya. Ibu Kabit, ya, Ibu Kabit. Ya, Bu Kabit. Ya. Silakan Bu Kabit, mungkin ada yang mau disampaikan gambaran umum terkait dengan program kerja desa yang mungkin bisa ditambahkan. Silahkan Bu Kabit. Terima kasih atas kesempatannya Bu. Mohon maaf kami tadi terlambat bergabung ke Zoom ini. Mungkin untuk mewakili Pak Kadis berkaitan dengan tugas pokok kami di bidang ekonomi, ekonomi desa, usaha ekonomi desa.
barangkali yang berkaitan dengan untuk adik-adik KKN yang akan melaksanakan KKN di Kabupaten Sidrap. Halo? Ya, Ibu. Lanjut, Bu, Ya, lanjut. lanjut, Bu. Ya, lanjut, Bu. Lanjut. Ya. Terkait dengan tugas pokok kami, yakni pengembangan usaha ekonomi desa. Di Kabupaten Sidrap kami memiliki 68 BUMDes yang ada di Kabupaten Sidrap. Seluruh desa yang ada di Kabupaten Sidrap memiliki badan usaha milik desa. Namun ada kendala di dalam pembinaan kami terhadap BUMDesa yang ada di Kabupaten Sidrap. Kendala utama itu adalah di dalam pengelolaan manajemen keuangan BUMDes. Sampai saat ini kami belum memiliki aplikasi pelaporan secara digital. Mungkin adik-adik dari Fakultas Ekonomi bisa membantu kami atau fakultas lain yang memiliki skill atau keahlian di dalam penyusunan pelaporan keuangan nantinya pada saat berada di desa. Bisa membantu kami pemerintah desa yang ada di Kabupaten Sidrap untuk melakukan pendampingan manajemen pengelolaan keuangan di desa, terutama terkait dengan pelaporan keuangan secara digital. Barangkali itu yang kami tambahkan dari apa yang disampaikan oleh Ibu Kabak Kesra, karena rasanya sudah cukup tadi Bu yang disampaikan oleh Ibu Kabak. Saya kira demikian Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Ya, makasih banyak Bu atas arahannya. Izin Ya. Tabe, apa masih ada eselon 2 Bu Kabak di Zoom? Ya, kayaknya udah nggak ada lagi, Bu. Dari Pemdes saja Tidak. saya panggil lagi. Dari Ya. Dinas Pertanian Para ada Bu? ada sebagian kepala desa. Nggak ada, Bu. Nggak ada, ya. Baik. Bapak Ibu Nggak ada. DPK dan mahasiswa yang ada di Zoom, apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan. DPK silahkan jika ada hal yang masih ingin diberikan penguatan. Silahkan Bapak Ibu. Bapak Ibu DPK. Mahasiswa, silahkan. Kalau misalnya masih ada yang ingin ditanyakan untuk diperjelas supaya nanti pada saat pertemuan dengan DPK itu benang merahnya ketemu dengan target kita untuk dilaksanakan di Kabupaten Sidrap. Ya, kan dengan harapan bahwa sebelum kita turun ke lapangan, mahasiswa itu sudah punya plan A, plan B, plan C terkait dengan program yang akan kita laksanakan di sana. Tinggal setelah tiba di sana disesuaikan dengan kebutuhan desa masing-masing. Silahkan Bapak Ibu DPK, mahasiswa. Ya, jadi di pelaksanaan 115 kemarin, program kerja kabupaten itu adalah pemetaan di Google Maps seluruh UMKM yang ada di Kabupaten Sidrap. Jadi program kerja kelompok yang juga menjadi program kerja kabupaten itu adalah setiap desa mendata UMKM yang ada di desa tersebut, kemudian membuatkan titik di Google Maps dengan harapan bahwa UMKM yang ada di setiap desa paling tidak namanya itu dengan mudah ditemukan di Google Maps. Jadi misalnya usaha kecil, kue-kue basah, kue-kue kering. Ketika masyarakat mencari, maka dengan mudah menemukan di Google Maps. Mungkin nanti ada mahasiswa karena itu kemarin itu masih ada kendalanya, kemarin itu kita hanya bisa membuat titik 2000 lebih, tetapi itu pun sudah luar biasa bagi saya, 2000 lebih UMKM yang terdata. Nah, problemnya itu adalah ada beberapa titik UMKM yang sudah dibuat oleh adik-adik mahasiswa, kemudian setelah dilakukan cek ada beberapa yang hilang. Jadi setelah kita konfirmasi ke mahasiswa ada beberapa yang hilang, Bu. Entahlah, kita nggak ngerti kenapa ada beberapa yang hilang di Google Maps. Dan saya berharap bahwa ada mahasiswa nanti kita membuat satu program terpadu. Pia, tolong dikontrol audionya.
kami berharap bahwa nanti di Kabupaten Sidrap ini satu program terpadu yang seperti pemetaan titik UMKM kemarin, kita bisa lahirkan kembali apa yang kira-kira yang bisa dilakukan secara serentak di seluruh desa, supaya karena pekerjaan-pekerjaan masif itu sedikit bisa membantu pemerintah daerah di dalam hal-hal kecil, tetapi kalau masif sangat luar biasa ya, hasilnya gitu ya. Jadi tinggal mungkin Pemda melengkapi yang kurang, tetapi yang beratnya itu adalah pekerjaan masifnya yang merata di semua desa. Ya. Nanti coba kami para DPK juga memikirkan kira-kira apa lagi yang bisa kita laksanakan, yang kita kira-kira bisa berdampak secara masif di seluruh desa. Izin Bu Soleha. Ya, siap Bu Astuti. Ya, silahkan Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Ya. kasih. Salam jumpa kepada Ibu Kabak Sidrap. Kebetulan saya kali ini saya ditempatkan di Kabupaten Sidrap. Khususnya kami kemarin memilih lokasi itu di Kecamatan Kulo. Dan ada beberapa posko yang ada di bagian saya itu. Kemarin itu saya di Pindrang, karena memang kebetulan asal saya dari sana, jadi bergeser sedikit ke Sidrap. Sebetulnya yang memang kalau beberapa kali saja di DPK itu hampir kebanyakan programnya mahasiswa itu adalah menyasar UMKM dan memetakan di Google Maps itu. Hanya saja mungkin perlu kami ini diberikan arahan supaya apa namanya tidak saling ini kalau misalkan mahasiswa nanti ada di posko satu dengan posko lainnya itu tidak saling tumpang tindih atau tidak saling overlap memetakan. Jadi kalau overlap barangkali bisa aja nanti sih, cuma maksudnya berarti itu nanti ya Bu Sulia, tetap di area wilayah desanya ya masing-masing untuk pengembangannya. Ya. Iya, oh berarti kami konsen tetap pada area poskonya. Kemudian terkait dengan pengembangan UMKM-nya ini, siapa tahu karena menjelang itu sampai nanti ya Bu ya, sampai Agustusan nanti ya. Iya, 14 Ya, Agustus Bu, kalau nggak salah. Iya. siapa tahu menjelang itu nanti bisa nanti dikoordinasikan melalui P2KKN ini kegiatan mungkin ada pameran atau seperti apa yang terselenggara secara terpusat di kabupaten atau kecamatan bisa kami arahkan ke mahasiswa untuk mempersiapkan mengikuti pameran itu. Khususnya barangkali mudah-mudahan ada di kecamatan yang saya apa namanya kemudian ya kadang-kadang juga mahasiswa itu ada yang melakukan program apa namanya yang arahnya membantu puskesmas. Jadi misalkan donor darah itu apakah nanti koordinasinya itu kemana ya nanti kalau misalkan ada posko yang mau melaksanakan ataukah harus kita bergabung dengan posko-posko yang lain meskipun dia berbeda DPK. Saya kira itu saja masukan dari pertanyaan dari saya. Ya, ya. Jadi terima kasih Bu Astuti. Jadi terkait penentuan titik di Google Maps ya terhadap UMKM yang dilakukan oleh mahasiswa itu tidak akan overlap Bu karena mahasiswa mendata per posko masing-masing atau per desa masing-masing. Tujuannya kami adalah bahwa
semua usaha kecil di masyarakat itu, entah itu jualan kue, jualan apa, itu semua terdata sehingga ketika masyarakat akan mencari sesuatu, itu dengan mudah ditemukan di Google Maps. Oh, misalnya di kecamatan ini atau di desa ini siapa yang punya usaha, maka masyarakat dengan mudah mencari informasi tersebut. Jadi tidak akan overlap. Yang overlap mungkin jenis usahanya, tapi tidak masalah. Tujuannya kami adalah membantu masyarakat untuk melakukan promosi terhadap UMKM mereka secara digital. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bu, terkait dengan donor darah. Jadi nanti kami mungkin akan koordinasi dengan Pemda Sidrap atau PMI di Kabupaten Sidrap, karena donor darah juga itu tidak bisa serta-merta kita mengide tanpa konfirmasi karena harus ada bank darah. Jadi kalau di kabupaten itu tidak ada bank darah, maka sia-sia darah yang kita sudah ambil. Kita harus meminta kesediaan, menanyakan ke Pemda setempat apakah di Sidrap ada bank darah atau PMI. Nah, mungkin bisa kita laksanakan. Sebelum mahasiswa laksanakan harus berkoordinasi dulu, Bu. Nah, ini bisa menjadi kalau memang di Sidrap itu tingkat kebutuhan darah itu cukup tinggi, maka ini juga bisa menjadi program program kerja kabupaten. Bagaimana Bu Andi kondisi kebutuhan darah di Kabupaten Sidrap, Bu? Audionya Bu Andi. Iya, kami maaf Bu ya, tutup Wawan pintu dulu. Kami biasa Bu, kalau misalnya mahasiswa ingin melakukan kegiatan donor darah dari ini, kami biasanya kolaborasi sinergikan dengan kegiatan di puskesmas biasanya atau kegiatan ke dinas kesehatan, karena itu butuh pembiayaan, butuh peralatan, pembiayaan, dan juga konsumsi pada saat setelah pendonor itu melakukan donor darah. Jadi ini perlu kolaborasi dan sinergi dengan pemerintah kabupaten. Nanti kita koordinasi saja. Nanti kita bukan pihak terkait dengan, saya bisa jawab sekaligus terkait dengan identifikasi produk UMKM. Kalau misalnya akurasi data yang tepat, kita bisa lakukan di tingkat kabupaten. Mungkin kita bekerja di bawah, adik-adik bekerja di bawah, sudah ada beberapa data 2000 titik. Jika nanti kita bisa pertemuan di tingkat kabupaten, nah kami fasilitasi DPK dan juga beberapa mahasiswa KKN bisa ada di situ. Mungkin beberapa titik lagi kita bisa sempurnakan terkait dengan akurasi data. Karena kan bias itu mungkin saja terjadi, apalagi kalau jalan sendiri-sendiri. Kita kolaborasi sekaligus supaya hasilnya lebih baik. Apalagi Bu, ini ya. Ya, terima kasih Bu Kabak. Tabe Bapak Ibu DPK yang lain atau mahasiswa, silahkan, ada yang mau ditanyakan? Nah, ini ada pertanyaan di room chat. Apa ini? Perkenalkan, saya Sahra Salsabila, salah satu mahasiswa yang ditempatkan di Desa Amparita. Adapun skema KKN saya adalah KKN profesi kesehatan. Oleh karena itu, mungkin bisa diceritakan, Bu, gambaran kesehatan, baik secara fisik atau psikologis di Sidrap, seperti tenaga kesehatan, bagaimana gini. Masalah kesehatan yang urgen untuk ditangani, apakah ada program kesehatan yang diharapkan oleh pemerintah dengan tujuan agar kami yang skema profesi kesehatan bisa mendapatkan gambaran. Jadi bagaimana ini Bu Andi? Jadi ada pertanyaan mahasiswa terkait dengan gambaran problem di bidang kesehatan. Silahkan Bu Andi. Tabe. Ya, terima kasih Bu. Pertanyaan bagus sekali. Kemarin kami juga dapat pertanyaan seperti ini pada saat pembekalan mahasiswa profesi KKN, profesi kesehatan kemarin di Unhas. Nah, ini terkait dengan gambaran profil kesehatan. Saya menyarankan kepada pengelola satgasnya, Prof. Firdaus, agar nantinya mahasiswa bisa langsung melakukan koordinasi dengan dinas terkait, dengan dinas kesehatan, sehingga secara akurat profil kesehatan itu akan digambarkan di sana.
terkait dengan persentase dan target yang kita, persentase kondisi saat ini dan juga target-target yang ingin kita capai. Jadi anak-anak mahasiswa KKN Profesi Kesehatan bisa menempatkan diri di mana dia berada dalam memberikan kontribusinya terhadap pencapaian target kesehatan tersebut. Kita tidak memungkiri, Bu, masalah kesehatan, stunting juga masih ada, tapi walaupun referensinya sangat rendah, tapi masih ada PTM, penyakit menular, penyakit tidak menular, jadi nantinya itu kita bisa gambarkan di sana. Jadi saya harapkan juga mahasiswa KKN bisa melahirkan, ini tadi saya kepikiran, melahirkan pangan, bisa melahirkan pangan alternatif, pangan misalnya melahirkan pangan alternatif dalam upaya menekan prevalensi stunting. Jadi misalnya kemarin ada daun kelor dijadikan puding agar-agar, nah ini ada ide-ide lainnya yang bisa dilahirkan adik-adik sekalian sehingga anak-anak kita bisa mengkonsumsi makanan tersebut dengan nyaman gitu tanpa ada rasa paksaan dan rasa yang tidak enak. Jadi ini nanti masukan-masukan yang kita butuhkan. Jadi saya sampaikan nanti dari kesehatan hewan juga, dari kesehatan hewan juga tadi kemarin menanyakan kondisi profil kesehatan peternakan perikanan di Kabupaten Sidrap. Nantinya kita bantu untuk melakukan koordinasi dengan dinas terkait sehingga mereka memperoleh data yang akurat. Minimal mereka adakan rapat di tingkat kabupaten di dinasnya langsung. Silahkan bersurat, kami akan fasilitasi ke dinasnya. Terima kasih, Pak. Ya. Baik, terima kasih Bu Andi. Masih ada mahasiswa? Silahkan, Nak. Mahasiswa, ada yang mau ditanyakan? Bapak Ibu DPK? Ada lagi? Ya, Bu Andi, apakah di Sidrap itu butuh pemetaan mitigasi bencana, Bu Andi? Data mitigasi bencana itu adanya di Dinas Badan Penanggulangan Bencana, tapi tidak apa-apa, kita ikut melihat bagaimana data tersebut. Apabila masih ada yang kurang, kita bisa memberikan masukan. Ya. Data tersebut kami ada yang programnya ini untuk mitigasi bencana, boleh kita nanti koordinasi. Iya. Enggak, maksudnya gini, Bandi, apakah di Sidrap itu termasuk daerah yang perlu mitigasi bencana, Bu? Iya. Enggak, mungkin jadi ada mungkin beberapa lokasi tidak. Iya. Oh, tidak. Oh, iya, iya. Ya. Tapi terkait dengan hal-hal terkait kebencanaan boleh kita fasilitasi. Ya. Ada pertanyaan ini, Bu Ibu Dir mau mengajuk resen. Ya, silakan Bu Dir. Oke, baik, terima kasih Bu Zuleha. Tadi di awal pengantarnya Bu Kabak itu ada penyampaian terkait dengan etika birokrasi ya, Bu. Jadi mungkin baiknya kesempatan ini kita gunakan karena di sini ada anak-anak kita yang memang belum terpapar dengan mereka belajar di organisasi di kampus ya, tapi tentu dalam prakteknya birokrasi di dunia nyata itu berbeda dengan agile-nya yang ada di universitas. Jadi mungkin baiknya kami di sini diberi gambaran khususnya anak-anak kami sekiranya secara umum seperti apa aturannya gitu ya ketika nanti sampai di lokasi siapa yang mereka temui, khususnya misalnya ada persuratan segala macam, karena lain tempat, lain budaya, tapi ada standarnya. Jadi itu mungkin gambaran awal. Saya kira nanti pada saat mereka sampai ini Bu Kabak, pasti mereka akan mengundang pertama kali untuk mungkin FGD, untuk seminar program. Jadi setidaknya mereka sudah FEB-nya besar. Oke. Setidaknya mereka punya gambaran. Terima kasih Bu Kabak. Oke. Ya, terima kasih Ibu Direktur Transdiva. Saya ini kalau hati-hati banget menyebut nama jabatan. Saya sebut. Cocok Ibu Transdiva. Tapi lumayan nyaman Bu. Ibu, kami sebenarnya jadi kami sebenarnya ada banyak mahasiswa KKN, saya tidak tahu dari mana aja, dari beberapa universitas yang datang ke Kabupaten Sidrap sudah banyak sekali. Jadi tidak pakai.
Jadi ada banyak sekali mahasiswa KKN yang datang dan ada keluhan dari pemerintah. Jadi sampaikan, jadi minimal saya meminimalisir hal tersebut, disampaikan bahwa kadang persuratannya itu tidak bertanda tangan, langsung saja by phone ke Pak Camatnya, tolong ditandatangani gini-gini by chat. Nah, ini kan sebenarnya bukan anak UNHAS, saya tidak tahu fakultas universitas apa nih. Sebelum Ibu banyak sekali, ada Pancasila, ya, ada Unisnu, ada UIN Alauddin, jadi banyak sekali sebelum UNHAS datang. Nah, di situ dikatakan bahwa mereka terkadang menyampaikan sesuatu ke Pak Camat by chat, tolong ini suratnya bisa ditandatangani. Jadi minimal adik-adikku sekalian bertanya, karena sudah saya sampaikan juga kepada aparat pemerintah desa kecamatan bahwa adik-adik kita itu tidak memiliki basic birokrasi, tidak terpapar pemerintahan, mereka basicnya dari dunia pendidikan, anak nongki-nongki zaman now yang biasanya dengan HP, dengan gadget. Jadi istilahnya kalau mereka tidak paham tolong diberitahuan. Jadi adik-adik itu tidak usah takut untuk bertanya. Tidak takut, jangan takut untuk bertanya, minimal gimana ya kalau mau buat ini gitu. Minimal minimalisir itu jika ada permohonan tanda tanganan, jadi datang gitu loh. Datang, jangan by chat. Saya tidak, bukan dari UNHAS sih, karena sebelum Ibu banyak gitu. Jadi saya tidak mengatakan dari UNHAS, hanya menyampaikan kepada semuanya seperti itu. Jadi tolong aja bertanya, tanya aja nggak apa-apa, tanya sama saya juga nggak apa-apa, kalau saya nggak apa-apa ditanyain. Tapi saya anak UNHAS sih tidak, karena kemarin dari KKN 114 itu Pak, siapa namanya, Tri ya, korkapnya Tri bagus, yang kemudian Irawan ya, yang KKN 115 juga bagus. Jadi saya tidak tahu, saya cuma menyampaikan, mengantisipasi, mengeliminasi terjadinya hal-hal tersebut. Jadi hubungan kita menjadi semakin baik, pemerintah juga nyaman, kita juga enak dalam bekerja. Demikian Ibu. Terima kasih Bu Dir. Ada lagi Nak? Ada tadi mahasiswa yang mau bertanya, silahkan. Siapa tuh? Ada Ibu, saya Ibu. Ya, silakan langsung aja Nak, langsung. Baik Ibu, perkenalkan nama saya Dwi Reskiulan Suraya dan saat ini saya ditempatkan di Desa Lancirang. Nah, saya dari KKN Kesehatan. Saya ingin ada 2 pertanyaan Ibu. Nah, yang pertama kan tadi sudah dibantu jelaskan sama Ibu Kabak mengenai bagaimana keberhasilan dari KKN Angkatan 115. Dan kami diharapkan untuk dapat melanjutkan program-program yang dianggapnya itu sudah bermanfaat. Dan kami juga diberikan harapan untuk bisa memberikan program yang lebih baik lagi daripada itu. Nah, maka daripada itu Ibu, apakah kami boleh diberikan akses mengenai laporan dari KKN 115 di Sidrap kemarin, supaya dari laporan itu bisa kami kembangkan proker yang mungkin lebih baik lagi, dan kami bantu untuk sustain beberapa program yang sudah bagus Ibu. Nah, kemudian yang kedua, kan di sini kami saat ini keterbatasan dengan informasi di daerah KKN kami. Nah, maka dari itu apakah kami boleh diberikan mungkin kontak? Ini ada ide dari beberapa teman kami, dari beberapa kepala desa tempat kami KKN, supaya kami bisa melakukan koordinasi terlebih dahulu mengenai apa saja potensi dari desa yang akan kami datangi nanti. Jadi selain kami sudah cari informasi di beberapa website dari Kabupaten Sidrap, tapi saya rasa untuk bisa lebih tahu bagaimana profil dari setiap desa itu dengan lebih khusus, kami perlu berkontak langsung dengan kepala desanya, begitu Ibu. Apakah itu bisa difasilitasi? Seperti itu Ibu. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Dari fakultas apa? Iya, tadi Ibu. Ya, silakan Bu Kabak. Oh iya, maaf. Dari fakultas apa dia tadi? Kesehatan. Iya Ibu, dari kedokteran hewan. Kedokteran umum. Kedokteran hewan, ya. Kedokteran hewan. Oh, iya, benar. Jadi kan profesi kesehatan baru tahun ini ada di Kabupaten Sidrap. Gambaran sebelumnya mungkin belum ada, tapi gambaran kami kolaborasi kita dengan mahasiswa KKN itu belum ada. Tapi terkait data profil kesehatan hewan, data potensi peternakan perikanan kami kan jadi jumlah ternak, jumlah ikan yang ada di jumlah peternakan, jumlah peternakan hewan yang ada di Kabupaten Sidrap. Nanti kami akan menghubungkan adik-adik sekalian dari Fakultas Kesehatan Hewan ke dinas terkait. Ya, seperti itu nantinya kita gambaran kabupaten nanti kan sudah ada di saat kita melakukan kunjungan ke dinas
peternakan dan perikanan. Terkait dengan kondisi desa, profil desa terkait dengan potensinya tadi itu bisa juga nanti kita lakukan setelah kita tiba di lokasi, kita langsung berkunjung ke tempat desanya. By phone juga mungkin kurang efektif karena kesibukan Pak Desa juga sangat banyak. Ada 100 Lancirang ya, kelurahan berarti ada tempati di Kelurahan Lancirang. Nanti bisa, tahun lalu sebenarnya sudah terkoneksi mereka pada saat pembekalan. Dulunya kan pembekalannya by offline, ya, by offline kemarin Bu ya. Jadi Pak Desa, Pak Lurah langsung terkoneksi dengan mahasiswa-mahasiswa KKN-nya, demikian juga dengan DPK-nya. Tapi tahun ini enggak, jadi kita berupaya setelah bagaimana caranya, karena banyak sekali Dek, 106 desa, bagaimana saya bisa menghubungkan kalian dengan para kepala desanya nanti. Jadi ya pada saat tiba nanti ya, kalian tiba di kantor kecamatan, langsung bertemu dan minta telepon, atau minimal yang dari kecamatan apa dia, Lancirang di Pituriase ya, Pituriawa. Nanti kami hubungkan dengan Pak Camatnya aja. Pak Camatnya aja minimal, karena ada 11 camat itu memudahkan. Jadi nanti kita bisa terkoneksi dengan desa dan kecamatan. Minimal kecamatan ya. Ya, oke Bu, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Andi. Sedikit saya tambahkan. Jadi untuk ya betul yang disampaikan oleh Bu Kabak bahwa pelaksanaan KKN kesehatan tahun sebelumnya ada di Kabupaten Bantaeng dan sekarang ada di Kabupaten Sidrap. Jadi berpindah-pindah. Nah, untuk koordinasi dengan kepala desanya itu memang sebaiknya sudah dilakukan. Nggak ada. Nitip di kau mau kagak? Timbangannya Kak Bebel. Ya, bisa. Bu Suleha. Iya. Suleha. Iya. Izin Bu Suleha, Bu Kabak, Iya. saya bergeser ke kabupaten lain. Ya, ya. Silakan Pak Kasubdit, tidak apa-apa. Assalamualaikum. Pak Kasubdit ini show pembekalan dari pagi. Kodong, semangat Ki. Ya, enggak apa-apa Pak, enggak apa-apa. Saya membersamai Bu Kabak. Ya, silakan Pak Kasubdit. Ya, makasih. Terkait dengan kontak dengan kepala desanya, kami memang berharap bahwa semua posko, semua desa itu sudah punya nomor kontak kepala desanya. Dari mana dapat nomor kontaknya? Ada di kantor, sebahagian ada di kantor KKN, tetapi kalau yang tidak ada, kami akan lacak melalui Pak Camatnya. Jadi kan kalau camat gampang di 11 orang ya Bu Andi ya. 11 camat, jadi kita minta nomor kontaknya. Nanti mungkin kami bisa fasilitasi nomor kontak masing-masing desa supaya kami dikirimkan sekaligus kami kirim di grup ya, di grup DPK. Nanti DPK-nya yang teruskan ke kalian supaya koordinasinya lebih mudah. Kami memang berharap supaya ketika tiba di sana tidak bingung lagi yang mana Pak Desaku. Jadi sebelum berangkat sudah tektokan dengan Pak Desanya, sudah jadi gambaran umum terkait dengan desa tersebut paling tidak sudah tergambar 50%. Secara emosional juga sudah ada ikatan emosional dengan Pak Desanya sebelum berangkat ya. Insya Allah nanti mudah-mudahan kami bisa bantu di pengelola ya. Ya, silakan Bu Andi. Ya, Ibu. Izin, tahun kemarin kan ada list kesediaan kepada masing-masing desa dan kelurahan. Berarti sudah ada data dari desa masing-masing kelurahan serta camatnya. Cuman ada jika ada pergantian mutasi itu yang pastinya berubah. Yang paling minimal berubah itu adalah lurah dan camatnya. Jadi minimal saya kasih Ibu data camat yang terkini. Iya. Ya kan pasti ada Kalau mutasi toh yang kemarin ada yang misalnya bergeser. Pak Camatnya, ya kalau toh misalnya Pak Camatnya ini, saya yakin kalau berganti kepala desa Bu pasti dia bilang bukan saya ini nomor kontaknya ya gitu ya. Insya Allah mudah-mudahan. Yang penting lurah desa Bu, yang minimal yang bergeser. Iya, nanti saya kasih kayak 11 minimal Siap, itu. Bu Andi, terima kasih banyak. Iya. Ada lagi Nak yang mau bertanya? Ya, Silakan. ada lagi. Bu Suleha, DPK. nanti itu daftarnya kita bikin saja satu lembar yang kita pegang, nanti dikirim ke DPK-nya. Biar mungkin baiknya DPK dulu yang koordinasi dengan Pak Desa kah? Iya. Biar Oh iya. Nanti Izin Bu ya. Nanti kami share di grup DPK Sidrap supaya masing-masing DPK koordinasi dengan Pak Camat untuk mendapatkan nomor kontak masing-masing desanya. Ya. Ada, silakan Bapak Ibu DPK, ada lagi yang mau disampaikan? Izin Bu, saya menyampaikan dikit pesan dari para desa dan lurah.
Iya, agar DPK-nya bisa ada komunikasi dengan para kepala desa dan lurah selaku orang tua yang menjaga anak-anak kita. Jika suatu saat ada informasi, ada kondisi-kondisi tertentu, ya minimal mereka langsung menghubungi DPK, nggak jauh-jauh lagi ke kabupaten terus lempar lagi ke DPK-nya. Demikian Ibu ya. Nanti camat saya kasih. Baik Bu Andi, terima kasih banyak. Sekali lagi mahasiswa masih ada? Bapak Ibu DPK? Ya, sebelum saya akhiri, saya ingin menyampaikan informasi kepada seluruh mahasiswa dan para Bapak Ibu DPK, jangan keluar Zoom dulu ya. Kita ada informasi-informasi teknis yang kita sampaikan dulu. Baik Bu Kabak, terima kasih atas kesediaan dan waktunya membersamai kami di pembekalan KKN Gelombang 116 Kabupaten Sidrap. Semoga kita selalu diberi kesehatan sehingga pelaksanaan KKN di 116 nantinya berjalan dengan lancar dan baik, dan mohon dukungan dari Bu Andi yang tidak berhenti memberikan support kepada kami. Terima kasih banyak Bu Andi yang tidak lelah mau ditelepon jam berapa aja. Oke gitu ya. Masya Allah. Ya, bisa. Mudah-mudahan ini bernilai amal jariah. Bu Andi ini tidak peduli jam berapa saya hubungi, fast respon, malah tidak suka WA, dia lebih cepat kalau telepon. Jadi sangat fast respon ya. Baik, terima kasih Bu. Terima kasih Bandi. Saya tutup pertemuan pembekalan DPK hari ini bersama dengan pemerintah daerah. Kami ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran. Terima kasih kepada Ibu Kabak Kerjasama mewakili Bapak Bupati Kabupaten Sidrap, Kepala seluruh SKPD yang hadir. Kami juga ucapkan terima kasih banyak. Baik, kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.